Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, alhamdulillah. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau iya kita mulai ya. Materi kita hari ini sesuai dengan pelajaran kita, yaitu kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras itu sendiri suatu kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan keras. Simple aja, nggak usah terlalu kita pikirin yang lain. Taunya semua bahan yang berasal dari bahan keras. Itu intinya di situ. Devisa. Devisa negara itu sendiri yaitu suatu penghasilan yang masuk untuk menambah inset negara. Tuh, jadi yang namanya kerajinan keras itu sendiri adalah produk kerajinan menggunakan bahan keras. Kalau kita kunci dulu bahasanya bahan keras. Lift lagi. Guys. Oke, bahan keras itu sendiri macam-macam ya, Nak ya. Kemudian logam, kayu, bambu, rotan, dan lainnya. Selain itu ada juga batu, seperti kemarin pada saat berkembang kemarin, ada batu aki yang dikembangkan masyarakat, dari asalnya batu diasah menjadi bahan yang lebih cantik, lebih bagus, dan akhirnya bisa dijual. Itu kerajinan lainnya. Next, aneka produk kerajinan dari bahan keras. Macam-macam. Yang tadi dicontohin, bisa jadi saat ini biar lebih agak mahal produknya, ada macam-macam. Di Lebong sendiri ada emas, ada perak, ada perunggu. Kita nggak usah jauh-jauh mikirin yang lain-lainnya, di Lebong dulu. Di Lebong ada tambang emas. Ada lobang-lobang yang dibuat masyarakat untuk menambah penghasilannya sehari-hari, mencari bongkahan-bongkahan batu yang perunggu. Oke, next, teknik yang dilakukan dalam pembentukan emas, perunggu, perak, dan lainnya, itu macam-macam jenis. Baik itu cor, ukir, maupun tempah. Yang banyak dilakukan di masyarakat, itu dalam bentuk tempah atau untuk emas yang ada di Lebong, itu membentuk menjadi bentuk kalung, bentuk gelang, dan lainnya. Gitu. Selanjutnya digunakan sebagai perhiasan aksesoris, baik itu gelas, kap lampu, wadah, piala, simbol kejuaraan. Piala itu sendiri macam-macam ya, Nak ya. Piala itu bisa dibuat dari plastik, bisa dari besi. Sifat keras bisa dibakar, pemanasannya atau dilakukan penempahan. Sifat keras benda itu sendiri paling banyak dilakukan dari masyarakat, khususnya pembuatan kerajinan di Indonesia ini atau di Lebong, Kabupaten Lebong, kebanyakan digunakan masyarakat dengan cara menempa, dibakar, udah itu ditempa. Ya, itu dalam bentuk pembentukannya, bukan membuatnya. Ya, tapi kalau membuat seperti yang terjadi di masyarakat yang saat ini kita ketahui semua, yaitu dengan cara gelondong. Yang setelah itu harus dilakukan penempahan atau pembentukan, akhirnya jadi kalung, jadi gelang, jadi macam-macam ya. Oke, next. Ini model lain dari kerajinan dari bahan keras lainnya, bisa jadi itu bisa jadi dari sendok bekas, bisa dari garpu bekas, atau jenis lainnya. Yang di sebelah kanan itu metal power. Mereka membuat metal power itu dari bentuk tempahan. Bentuk tempahan bekas dari tembaga atau besi ditempah kembali dengan cara dibakar, yang akhirnya dimasukkan dari ke satu alat atau suatu bentuknya berbentuk seperti ini, bunga yang biasa ada di masyarakat sekitar kita. Khususnya di Indonesia,
Itu kerajinan banyak dibuat dari ukiran kayu. Kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu dibentuk menggunakan tatah ukir. Tahu semua ngukir ya? Diukir. Mereka diukir atau dipahat menggunakan pahat. Selanjutnya bisa terbentuk lukisan-lukisan kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu jati, mahoni, sawon, dan nangka. Itu yang banyak digunakan. Kenapa jenis jati paling banyak digunakan di Indonesia? Karena daya tahannya bambu, kerajinan yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, dari mulai pembuatan rakit. Rakit itu jangan dibilang hanya untuk sebagai alat transportasi, tapi suatu kerajinan. Kerajinan yang dibuat masyarakat untuk dapat digunakan selain sebagai kendaraan umum, yang saat ini banyak kalau dijadikan oleh masyarakat saat ini, itu suatu hal yang unik. Dia masih banyak hutannya, sifat rotan itu kuat, selain itu lentur, dia memiliki teknik yang digunakan dengan teknik anyaman. Seperti Bapak bilang tadi, disatuin jadi satu, udah tuh dianyam dengan bahan yang lain. Next, seperti ini contoh lainnya. Ini bambu yang dihaluskan, digabungin satu, bukan rotan ini anaknya, bambu yang dihaluskan, dirangkai atau dianyam menjadi bentuk seperti ini. Batu aki, tahu kan batu aki? Tidak ada yang tidak tahu kan? Asalnya sifatnya keras, udah tuh mungkin batu itu ada yang warna hitam juga, batu padas itu warna putih. Teknik yang digunakan pahat atau hias interior bisa jadi yang lainnya. Lanjut lagi, ini contohnya. Yang di sebelah kiri itu batu yang sudah dibersihkan, akhirnya dicat jadi model itu ya. Kalau yang di sebelah kanan batu biasa tapi dilakukan pengasahan, dibuat jadi mengkilat, udah tuh digabungkan, dijalin sama tali. Warna, udah itu sifat padat, keras, dan benang yang mengkilat. Maksudnya di sini silikon itu sendiri atau asal dari serat fiber kaca itu sendiri yang kebanyakan digunakan orang berbentuk mengkilat ya. Banyak contohnya, banyak di luaran situ, seperti fiberglass, gelas yang seperti plastik, tapi dia unsur kacanya ada di situ. Itu asalnya atau nama lainnya digunakan dengan fiberglass ya. Banyak contoh lainnya. Ini contoh mengkilat. Atau lebih beda sedikit dari yang unsur plastik utuh. Kalau unsur plastik utuh biasanya ada bentuk garis-garis di situ atau agak kasar dibandingkan yang ada unsur fiberglassnya. Nah, ini nggak usah dulu tugas kalian. Next, lanjut lagi ya. Fungsi produk kerajinan dan bahan keras itu fungsinya bisa menjadi bahan pakai, bahan hias. Bahan pakai itu sendiri seperti kotak sampah tadi, dia untuk dipakai dan juga ada unsur keindahannya, dibuat bentuknya seperti tadi ya, dibuat bentuk seperti itu, nggak merusak mata, penglihatan mata kita, jadi enak dipandang. Next, benda hias. Benda hias sama seperti yang tadi ini gantungan kunci bisa jadi itu sebagai hiasan tambahan. Ada orang yang agak suka gantungan kunci, dibuatnya banyak, disimpannya, dikoleksi dia, dijadiin satu, digantung-gantungnya. Ada orang yang seperti itu, menjadikan koleksi gantungan kunci, fiberglass, dibuatnya hal yang beda, macam-macam ininya. Hias ya, hal yang hias yang menonjol dari fiberglass. Dia masuk lagi. Kalau benda hias lagi menonjolkan keindahan daripada aspek kegunaan fungsinya. Maksudnya di sini yang namanya benda hias itu kebanyakan menampilkan keindahan daripada aspek kegunaan atau fungsinya. Di sini itu contoh lainnya
apa ya, contoh lainnya mungkin seperti hiasan dinding yang asalnya ini dari fiberglass, itu tanpa memikirkan itu kegunaan utamanya, fungsinya, yang lainnya. Contoh, misal seperti gelas yang unsurnya ada fiberglass, gelas plastik yang ada unsur fiberglassnya yang agak mengkilat itu unsur kegunaannya ada, unsurnya untuk minum, ya kan? Ya memang kalau sekarang Bapak minum ya biar enak, ngurangin haus. Oke. Minum. Jadi kegunaan lainnya untuk minum selain keindahan. Mungkin model gelasnya dibuat bagus dan cantik, enak-enak dilihat mata. Unsur estetika. Unsur estetika itu tahu nak apa? Ada yang tahu unsur estetika itu apa? Yuk. Keindahan. Unsur keindahan. Ya, unsur keindahan tadi. Udahnya ada unsur lainnya apa? Ergonomis. Ergonomis itu apa? Kenyamanan, keamanan, dan juga indah. Motif ragam hias produk kerajinan dari bahan keras. Di Indonesia memiliki ragam motif hias sejak zaman dulunya macam-macam ya. Ada model ukiran Jepara. Yang terkenal di Indonesia nih ukiran Jepara. Biasanya bentuk mebel atau lemari. Di situ paling banyak kayu T-nya yang digunakan orang itu. Udah itu ada pahatan Yogyakarta yang bagus, yang cantik. Sampai sekarang masih banyak peninggalannya. Dari zaman dulu udah bagus-bagus mereka situ. Cirebon, mungkin di Bali, Toraja. Toraja itu rumah tongtongannya bisa dilihat. Rumah tongtongan tuh mirip rumah adat daerah situ ya, Toraja. Ada ukiran-ukiran di situ banyak. Udah tuh Palembang, di Palembang banyak dari peninggalan sejarahnya nampak di masjid, dari ininya, puranya, dan lainnya. Kalimantan juga seperti itu. Di Kutai, peninggalan kerajaan Kutai masih banyak di Kalimantan. Next, teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan keras itu macam-macam. Teknik cor, yang paling utama, yaitu teknik tuang. Teknik cor itu sendiri dia ada bentuk model yang udah dibuat, udah itu ada zat bahan keras kita yang udah dicairkan, dimasukkan di situ, nanti dikeringkan lagi jadi sesuatu. Beberapa benda kerajinan perunggu yang banyak terkenal yaitu mulai dari gendering atau perunggu, ya, gendering perunggu, kapak, bejana, dan perhiasan lainnya. Map presentasi kerajinan, oke, tidak usah ini ya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan dari materi hari ini mengenai kerajinan bahan keras. Bapak kasih waktu 10 menit, nanti Bapak buat room kecil ya untuk semuanya. Langsung secara otomatis nanti terpilih sendiri kelompoknya. Bapak nggak tahu siapa nantinya ya, terbagi kelompoknya. Tolong buat, mau dicatat sementara udah apa-apa, buat jenis-jenis kerajinan hias maupun yang dari bentuk estetika maupun ergonomis dari bahan keras. Udah ya, jelas Bapak kasih tahu? Kelompok nggak, agak-agak susah nih, berapa kelompok? 19, 19, 20, 20. 20 tambah Sinta baru masuk nih. Ditambah Sinta, jadi 19 orang. Nanti terbagi sendiri, Bapak buat chat room-nya, break room-nya Bapak bagiin langsung secara otomatis. Nanti kalau terpisah sendiri jangan terkejut ya nak ya, karena dia pakai Bapak aktifin break room-nya.
Silakan diskusi semuanya di room masing-masing. Saat ini room kebagi berapa jadi satu ya, 4 orang per room kalau nggak salah. Ya tadi keseluruhan ya jadi satu ya. Kita buat sesinya. Pak sembarang pilih aja ya. Oke. Oke, silakan ya semuanya. Halo. Halo. Oke, silakan diskusi nak di room yang ini. Silakan diskusi ya dari pertanyaan Bapak tadi. Pak gabung lagi ke yang sebelah ya. Kalian lanjut ya. Silakan nak buka mic masing-masing, kalian diskusi. Pak ke grup yang lain. Iya, Pak. HP woi. Dan soal Diskusi lah nak, tidak apa-apa nak lanjut. Diskusi lah dulu, Bapak mau dengar jawabannya nanti. Halo? 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 Halo, Pak. Oke, silakan diskusi lah nak. Pak gabung ke... Iya, Pak. Pak kasih waktu 10 menit ya. Nanti Bapak Iya, Pak. minta per kelompoknya untuk nyampein yang di ini ya. Iya, Pak, ya, Pak. Oke, silakan. Pak masuk ke room yang sebelah. Sudah diskusinya? Sebentar, Pak. Silakan ngomong aja nak, nanti diskusi sama-sama. Biar ini kan silakan di ini Bapak keluar dulu, Bapak khusus sembunyi dulu ya. Pak memisahkan diri ke channel yang berbeda. Oke, lanjut. Pak Hari udah tadi diskusinya? Cek satu. Halo. Halo. Oke, silakan kelompok siapa yang mau duluan? Oke, kelompok siapa yang mau duluan? Dikit lagi, Pak. Apa yang dikit lagi? Belum selesai tadi. Sudah tadi diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kerajinan hias estetika ergonomis keras. Jawaban: kerajinan dari tanah liat, contoh graban dan keramik. Kayu, bambu, contoh perabotan, hiasan lampu, patung, dan lain-lain. Serat alam, contoh eceng gondok, kulit jagung. Logam, emas, perak, dan perunggu. Batu, contoh sebagai hiasan rumah. Lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapli deh, Pak. Rapli tadi ya. Oke, ya, kelompok siapa lagi? Ya, kelompok siapa yang belum? Ya, kelompok Pani. Pani mana? Pani? Ya, Pak. Ya, sampailah. Jenis-jenis kerajinan hias dari unsur estetika dan ergonomis. 1. Kerajinan logam, contohnya cincin emas. 2. Kerajinan kayu, contohnya kursi kayu jati. 3. Kerajinan bambu, contohnya angklung. 4. Kerajinan rotan, contohnya lemari rotan. 5. Kerajinan batu, contohnya cincin laki-laki. 6. Kerajinan kaca serat, contohnya kotak sampah dari fiberglass. Oke. Udah, Pak. Oke, kelompok lainnya lagi. Satu lagi. Kami, Pak. Oke, silakan. Jenis-jenis kerajinan hias estetika atau ergonomis. Jenis kerajinan terbagi menjadi 2, alami dan buatan. Bahan alami berasal dari bahan alam yang keras seperti kayu, batu, dan bambu. Contohnya seperti kursi, meja, dan rakit. Bahan buatan, contohnya terbuat dari logam, kaca serat, atau polyester. Contohnya miniatur. Tunjuk kesehatan. Jadi jangan lupa keluar rumah pakai masker. Ya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan kita ketemu lagi ya. Ya, Pak. Ayo, lihat dulu Bapak. Pak, makasih. Ayo.